Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana bi syahri Ramadan wa akramana bil Qur'an. Ashhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati para orang tua, para asatizah, di antaranya adalah orang tua kita, Ketua Musalla Al-Mahsurin, Bapak Haji Nazaruddin Rais, Imam kita Al-Walid Ustadz Haji Abdul Razak Rais, guru kita Ustadz Haji Taufik, serta para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, malam ini kita sudah masuk pada malam yang ke-15. Satu nikmat yang besar daripada Allah ketika Allah menyampaikan kita pada bulan suci Ramadan, dan kita sudah sampai pada separuh pertama daripada bulan suci Ramadan. Besar harapan kita, semoga apa yang telah kita lakukan dari segala amal saleh diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ceramah tarawih malam ini, tema yang dipilih adalah berkaitan tentang Ramadan dan spirit nuzulul Quran. Jamaah sekalian, walaupun kita belum masuk pada hari yang kita peringati sebagai malam nuzulul Quran, tetapi tidak ada salahnya apabila kita mengangkat tema itu, karena Ramadan adalah bulannya Quran. Namun ada yang ingin saya sampaikan kepada para jamaah, ini berkaitan tentang ilmu saja. Kalau yang kita tahu, Ramadan itu turun Al-Quran itu turun pada tanggal yang keberapa? Tanggal yang 17. Itu yang lumrah kita peringati sebagai malam diturunkannya Al-Quran. Namun kalau kita merujuk kepada hadis, yang Nabi sebutkan bukan pada tanggal ke-17. Buktinya kita dapat buktikan itu apabila kita merujuk kepada kitab-kitab hadis. Di antaranya riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari, Al-Imam At-Tabrani, Al-Imam Al-Baihaqi dan lain sebagainya. Ada satu hadis yang Nabi sebutkan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya segala kitab-kitab samawi, mulai dari Suhuf Ibrahim sampai kitab Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Unzilat suhufu Ibrahim fi awwali lailatin min Ramadan." Diturunkannya suhuf Ibrahim itu pada malam yang pertama daripada bulan Ramadan. Wa unzilat at-tauratu li sittin madaina min Ramadan. Dan at-Taurat diturunkan pada hari yang ke-6 daripada bulan suci Ramadan. Wal Injilu li thalatha asyara khalat min Ramadan. Dan kitab Injil diturunkan pada tanggal yang ke-13 daripada bulan suci Ramadan. Wa unzilal furqan li arba'in wa ishrina khalat min Ramadan. Dan diturunkan Al-Furqan pada tanggal yang ke-24 daripada bulan suci Ramadan. Pernah dengar hadis ini? Pernah dengar hadis ini? Belum pernah ya? Hadisnya itu bunyinya. Banyak jalurnya sehingga kata para ulama hadis, kalau dikumpulkan hadis ini mencapai darajat hadis yang hasan, cukup kuat.
Namun yang populer di Indonesia diperingati nuzulul Quran itu pada malam yang ke-17. Apa dasarnya? Dasarnya bukan hadis, tetapi para ulama beristidlal dengan ayat Quran. Ayat itu berada pada surah Al-Furqan ayat yang lupa saya ayatnya. Pada surah Al-Furqan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an." Ayat itu menceritakan peristiwa perang Badar. Ini pada surah Al-Anfal. Pada surah Al-Anfal Allah berkata demikian, "In kuntum amantum billah," kalau kalian beriman kepada Allah, "wa ma anzalna ala abdina," dan beriman terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yakni Nabi kita Muhammad, yaumal furqan, pada hari al-furqan, yaumal taqal jam'an, hari bertemunya dua pasukan. Ayat itu turun ketika perang Badar. Dan perang Badar terjadi pada tanggal yang ke-17 daripada bulan suci Ramadan. Kemudian para ulama sebahagiannya mengatakan bahwa wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan, yaumal furqan itu adalah hari diturunkannya Al-Qur'an. Ada setengah ulama yang menafsirkannya seperti itu. Maka kemudian diperingatilah malam nuzulul Quran itu pada tanggal yang ke-17, bertepatan dengan hari di mana terjadinya perang Badar. Ya, ini ilmu saja ya. Adapun bagi kita tidak penting mau peringati nuzul Quran malam ke-17, malam ke-24, yang penting Quran itu sudah turun. Kita berdebat tentang kapan Al-Quran itu diturunkan bukan sesuatu yang substansial. Itu hanya perdebatan yang tidak berfaedah banyak. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita, seperti yang Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad untuk kita mengamalkannya. Itu yang paling penting. Jamaah sekalian, di dalam Al-Quran ada satu ayat, yang ayat itu berbunyi keluhan daripada Rasulullah SAW, yang Nabi mengeluh kepada Allah terhadap perlakuan umatnya yang tidak mengendahkan Al-Quran. Ini Allah rekam, Allah abadikan dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-30. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, menukil apa yang Nabi kita Muhammad sebutkan, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan berkatalah ar-rasul, yakni Nabi kita Muhammad, ya Rabb, wahai Tuhan, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Quran itu sesuatu yang diabaikan, sesuatu yang ditinggalkan. Nabi mengeluh kepada Allah ketika Nabi serukan bacaan Quran, ayat Quran yang turun kepada Nabi kepada mereka, mereka tidak mengendahkannya. Mereka malah melakukan perkara-perkara yang bertolak belakang dengan apa yang diturunkan kepada mereka. Nabi mengeluh kepada Allah, ya Allah, kaumku mengabaikan Quran yang turun kepada mereka. Namun kita harus ingat, ayat ini tidak hanya berlaku pada zaman Nabi, karena Al-Quran itu sifatnya adalah salihun likulli zamanin. Al-Quran itu sangat relevan pada setiap zaman. Kalau konteks ayat itu turun menceritakan bagaimana keluhan Nabi kepada umatnya, dan itu juga bisa berlaku kepada kita. Kita bisa jadi menjadi umat yang juga mengabaikan Quran. Dan kalau itu terjadi kepada kita, kita menjadi umat yang dikeluhkan oleh Rasulullah SAW. Makanya Al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, beliau membuat beberapa kriteria perbuatan-perbuatan yang dianggap mengabaikan Quran, dan itu kita harus ambil berat. Kita harus ambil perhatian. Jangan sampai kita masuk kepada kategori orang-orang yang sedemikian. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, orang yang dianggap mengabaikan Quran bukan hanya kaum yang dihadapi Nabi,
Tetapi umat zaman sekarang pun dapat dikategorikan dalam kategori itu semuanya apabila masuk dalam kategori ini. Apa kategorinya? Yang pertama di antaranya kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, kata beliau, orang-orang tarkul ilmi wa hifzihi aidan min hujranihi. Pertama, tarkul ilmi wal hifzi, tarkul ilmi wal hifzi aidan min hujranihi. Orang yang tidak mau mempelajari Al-Quran dan orang yang tidak mau menghafal Al-Quran itu tergolong orang-orang yang mengabaikan Al-Quran. Nih, hati-hati yang pertama. Tarku ilmihi wa hifzihi min hujranihi. Orang yang mengabaikan Quran diantaranya orang yang tidak mau belajar Quran. Barang siapa yang ada di tempat ini yang umurnya sudah mencapai 40 tahun, 50 tahun namun masih tidak bisa membaca Quran, hati-hati. Tidak ada keinginan untuk kita belajar Quran, hati-hati. Termasuk orang yang mengabaikan Quran apabila tidak mau mempelajari Al-Quran. Allah akan tanyakan kita pada hari kiamat nanti. Di antara yang Allah tanyakan adalah la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala. Tidak akan beranjak kaki orang pada hari kiamat nanti sehingga ditanyakan kepadanya beberapa perkara. Apa di antaranya yang Allah tanyakan? An umrihi, tentang umurnya. Fima afnah, kemana saja umurnya itu dihabiskan. Kalau sampai setua ini kita tidak dapat membaca Al-Quran, nanti ketika kita berhadapan dengan Allah, Allah akan tanya kita, kemana saja sampai kamu mati kamu tidak bisa baca Quran. Umur yang aku sudah kurniakan kepada kamu, nikmat sehat yang sudah aku berikan kepadamu, kemana saja engkau gunakan itu? Kenapa tidak bisa baca Quran sampai engkau mati? Apa yang akan terjawab ketika itu, ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala? Makanya bulan Ramadan adalah bulan untuk kita meningkatkan kedekatan kita dengan Quran. Alangkah ruginya orang ketika masuk bulan Ramadan mereka tidak dapat menghatamkan Al-Quran. Rugi. Kenapa rugi? Karena baca Al-Quran itu adalah ibadah yang paling mudah menghasilkan pahala. Kalau sodakoh kita mesti keluarkan duit. Kadang-kadang kita terlalu sayang dengan duit. Kalau salat tarawih, ibadah yang lainnya perlu mengorbankan tenaga yang banyak. Tetapi baca Al-Quran itu bacaannya mudah, pahalanya banyak. Makanya para ulama ketika masuk bulan Ramadan mereka berlomba-lomba memperbanyak bacaan Al-Quran. Al-Quran itu adalah kitab yang apabila orang membacanya walaupun mereka tidak faham sedikit pun, Allah tetap memberikan pahalanya. Orang yang tidak faham sedikit pun daripada ayat Quran, mereka tetap akan diberikan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para salafus saleh mereka ketika masuk bulan Ramadan tinggalkan semua majlis-majlis ilmunya. Al-Imam Anas bin Malik mereka tinggalkan majlis pembacaan hadisnya, majlis pembacaan kitab fiqihnya, ditinggalkan oleh beliau. Kata beliau, ini adalah bulannya Quran. Makanya para imam kita itu, Imam Syafi'i contohnya, kata muridnya Rabi bin Sulaiman, Imam Asy-Syafi'i menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. 60 kali di luar sholat. Coba, Al-Imam Abu Hanifah lebih banyak lagi. Orang zaman sekarang mungkin bingung, kok bisa menghatamkan Al-Quran sebulan sebanyak 60 kali? Berarti satu hari mereka khatam 2 kali. Kok bisa? Kita saja ingin khatam sekali susahnya bukan main. Kita keheranan melihat bagaimana kehebatan mereka dalam berinteraksi dengan Quran.
Tapi orang dulu, salafus soleh, melihat kita pun mereka keheranan. Kenapa? Kok bisa masuk bulan Ramadan tidak khatam Al-Quran? Maka ini harus kita betul-betul jadikan pelajaran. Kalau sampai hari ini kita belum bisa baca Quran, kita tanamkan pada hati kita azam, keinginan yang kuat agar kita akan terus belajar Al-Quran. Jangan sampai kita mati kita tidak bisa baca Al-Quran. Rugi dan kita tidak bisa jawab nanti ketika Allah tanyakan itu. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah, jam berapa sekarang? Udah 15 menit. Yang kedua, dua aja ya. Di antara kriteria orang-orang yang dianggap mengabaikan Quran, kata Ibnu Katsir, adalah tarkul amali bihi, tidak mau mengamalkan Al-Quran, dan juga mereka tidak mau melaksanakan segala perintah Allah dalam Al-Quran, ataupun mereka tidak mengindahkan larangan-larangan Allah dalam Al-Quran. Ini orang-orang yang termasuk mereka-mereka yang mengabaikan Al-Quran. Mungkin kita tidak makan daging babi, kita tidak main judi, kita tidak berzina, tapi ada bagian-bagian yang lain dalam Quran yang kadang-kadang kita tidak terlalu memperhatikannya. Di antaranya apa? Riba. Jamaah sekalian, riba itu adalah ayat yang banyak Allah sebutkan dalam Quran dan ancamannya luar biasa. Banyak betul ayat tentang riba. Kalau kita belum betul-betul mengamalkan seluruh isi Quran, kita masih masuk dalam kategori orang-orang yang mengabaikan Al-Quran. Kita pilih-pilih, yang ini kita amalkan, yang ini nanti aja. Kalau begitu sikap kita, tidak ubahnya kita seperti orang-orang Bani Israel. Mereka memilih ayat-ayat yang mereka sukai dan mereka meninggalkan ayat-ayat yang mereka tidak sukai. Orang yang beriman dengan Quran, mereka akan mengamalkan semua yang Allah turunkan kepada mereka. Dan ada satu janji, ada satu pernyataan daripada baginda Rasulullah SAW, inna lillahi ahlina minan nas, sesungguhnya Allah itu mempunyai keluarganya di kalangan manusia. Ketika Nabi katakan Allah mempunyai keluarga, para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Hum ahlul Qur'ani wa khassatuh, keluarga-keluarganya Allah adalah mereka-mereka ahlul Quran dan mereka-mereka yang terpilih daripada kalangan itu. Mereka yang dianggap keluarganya Allah adalah orang-orang yang dikategorikan ahlul Quran. Siapa ahlul Quran? Ditafsirkan oleh para ulama hadis, ahlul Quran itu orang-orang yang membaca Quran secara qiraah lafziyah dan qiraah hukmiyah. Ada orang yang membacanya banyak tapi amalnya tidak. Orang-orang munafik itu mereka juga baca kitab, mereka juga baca kitab Al-Quran, tetapi amal mereka tidak semuanya sesuai dengan Al-Quran. Mereka hanya mengamalkan yang namanya qiraah lafziyah. Yang membunuh Sayyiduna Ali karramallahu wajhah itu siapa? Siapa namanya? Abdurrahman bin Muljam. Orang ini bukan orang kafir. Orang ini adalah orang yang hafal Quran. Coba, Abdurrahman bin Muljam itu orang yang hafal Quran, tetapi bacaan Qurannya kata Nabi hanya sampai ke tenggorokan, tidak sampai ke hati. Ketika ada perselisihan di antara para sahabat, timbul yang namanya golongan Khawarij yang mengkafirkan Sayyidina Ali, yang mengkafirkan Sayyidina Muawiyah. Kemudian mereka menggunakan ayat Quran, "Waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka orang-orang kafir.
Ini ada golongan yang seperti itu. Mereka baca Quran, tetapi Qurannya hanya sekedar bacaan. Maka mereka belum termasuk sebagai ahlul Quran. Maka orang yang disebut ahlul Quran adalah mereka yang membaca secara qiraah lafziyah dan qiraah hukmiyah. Lafaznya dibaca, kemudian hukumnya juga diamalkan. Maka mereka akan dikategorikan sebagai orang-orang yang dianggap sebagai keluarganya Allah. Kalau Allah sudah menganggap mereka sebagai keluarga, apa yang akan terjadi kepada mereka? Allah akan tolong mereka, Allah akan bantu mereka. Ketika mereka perlukan syafaat, Allah akan izinkan Quran memberikan syafaat kepada mereka. Semoga kita termasuk mereka, golongan daripada ahlul Quran. Dan anak-anak kita juga termasuk golongan ahlul Quran. Amin, Allahumma amin. Jamaah sekalian, saya ingin berlama-lama lagi, tapi momennya tidak tepat. InsyaAllah kalau ada kesempatan yang lain, mungkin setelah Ramadan kita akan bertemu lagi. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah dan kita dapat beribadah sampai habis bulan suci Ramadan ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.